Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Intek 18 reguler, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Food Disorder dan CTIV. Sebelum kami memulai presentasinya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Astrid Bunga Lestari, Davina Anissa, Mira Jeci Mutiara Dita, Raisa Salsabila, Valentin Sarapavo, Taufik Akbar, Nanda Mawada, Maisa Nasna Huriah. What is food disorder and CTEV? Food disorder adalah gangguan atau kelainan pada kaki yang dapat mempengaruhi bentuk, posisi, fungsi, maupun cara berjalan seseorang. Food disorder bisa terjadi karena kelainan bawaan, cedera, gangguan saraf, atau penyakit tertentu. Contoh dari food disorder adalah pes planus, pes pavus, hallux valgus, drop foot, dan CTEV atau club foot. Sedangkan CTEV atau congenital talipes equinovarus adalah salah satu jenis foot disorder bawaan lahir yang menyebabkan posisi kaki abnormal. Next. Oke, selanjutnya ada etiologi food disorder dan CTEV, yang dimana di sini dapat faktor genetik atau keturunan, posisi janin yang abnormal dalam rahim, serta gangguan perkembangan otot, tulang, dan tendon saat janin. Lalu ada neuromuscular disorder, seperti spina, bifida, dan cerebral palsy, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi saat kehamilan seperti merokok, serta vascular dan connective tissue abnormalities, dan sebagian besar CTEV bersifat idiopatik atau penyebabnya belum diketahui. Next. Selanjutnya ada sign di sini. Yang pertama equinus atau pergelangan kaki menekuk ke bawah. Lalu varus tumit berputar ke dalam, aduksi bagian depan kaki mengarah ke dalam, kafus lengkung kaki terlalu tinggi. Selanjutnya ukuran kaki lebih kecil dibanding kaki normal, otot betis kurang berkembang pada sisi yang terkena, lipatan kulit abnormal di tumit atau pergelangan, dan terakhir tendon Achilles pendek sehingga kaki tertarik ke bawah. Next. Selanjutnya ada symptoms, itu ada kesulitan berjalan, yaitu anak berjalan dengan sisi atau punggung kaki. Yang kedua ada nyeri kaki saat mulai belajar berjalan, terutama bila deformitas berat. Selanjutnya ada pincang atau pola jalan tidak normal. Selanjutnya ada cepat lelah ketika berdiri atau berjalan lama. Yang selanjutnya ada kapalan atau luka kulit akibat terkena abnormal pada permukaan kaki. Selanjutnya ada kesulitan memakai sepatu karena bentuk kaki tidak sesuai ukuran normal. Selanjutnya ada gangguan aktivitas sehari-hari seperti berlari, bermain, atau berdiri lama. Selanjutnya yaitu ada prognosisnya. Prognosis pada congenital talipes equinovarus atau CTV dan clubfoot adalah perkiraan mengenai perjalanan penyakit dan hasil terapi yang akan dicapai pasien di masa depan. Secara umum, CTEV cukup baik apabila ditangani sejak dini, terutama pada saat bayi baru lahir. Dengan terapi yang tepat seperti metode Ponseti, penggunaan casting serial, Achilles tenomi bila diperlukan, dan brace. Sebagian besar pasien dapat berjalan normal, bermain, serta beraktivitas tanpa nyeri berarti. Namun, prognosis dapat berbeda tergantung beberapa faktor seperti tingkat kepahan deformitas, kepatuhan penggunaan brace, usia saat terapi dimulai, adanya kelainan neuromuskular atau sindrom lain, dan kemungkinan kekambuhan. Jika tidak ditangani, CTEV dapat menyebabkan gangguan gait, nyeri, deformitas menetap, kesulitan memakai alas kaki, hingga keterbatasan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, Prognosis jangka panjang. Pada sebagian besar pasien, hasil jangka panjang congenital talipes equinovarus atau CTEV umumnya cukup baik apabila diterapi
Terapi dilakukan secara konsisten dan disertai pemantauan rutin. Anak dapat tumbuh dengan kemampuan berjalan yang mendekati normal, serta mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Sebagian besar pasien juga dapat mengikuti kegiatan sekolah, bermain, dan olahraga ringan tanpa hambatan berarti. Meskipun demikian, pada beberapa kasus masih dapat ditemukan gangguan ringan seperti kekuatan sendi, ukuran kaki yang lebih kecil dibanding sisi normal, kelemahan otot, atau keterbatasan range of motion. Risiko kekambuhan atau relapse juga dapat terjadi terutama pada masa pertumbuhan anak. Next. Untuk treatment yang dapat dilakukan, yang pertama ada metode Ponseti sebagai terapi utama non-operatif. Metode Ponseti merupakan terapi utama pada CTEV yang dilakukan dengan manipulasi kaki secara bertahap dan koreksi deformitas tanpa operasi. Metode ini bertujuan memperbaiki posisi kaki agar mendekati normal. Yang kedua, serial casting menggunakan long legs cast secara berkala. Serial casting dilakukan dengan pemasangan gips panjang atau long leg cast yang diganti setiap minggu untuk mengoreksi posisi kaki sedikit demi sedikit dan mempertahankan hasil manipulasi. Yang ketiga, tenotomi tendon Achilles untuk memperbaiki equinus. Tenotomi Achilles dilakukan bila posisi equinus masih menetap setelah serial casting. Tindakan ini berupa pemotongan kecil pada tendon Achilles agar ankle dapat melakukan dorsifleksi lebih baik. Yang terakhir, penggunaan foot abduction brace tipe Dennis Brown. Setelah koreksi berhasil, pasien menggunakan foot abduction brace atau FAB tipe Dennis Brown untuk mempertahankan posisi kaki hasil terapi dan mencegah terjadinya relapse atau kekambuhan. Oke, yang selanjutnya ada metode French berupa terapi fisik dan manipulasi harian, yang dimana dilakukan dengan manipulasi stimulasi otot, stretching, dan pemanasan strapping untuk membantu memperbaiki deformitas kaki secara bertahap. Yang kedua, ada injeksi botox atau BTX sebagai terapi tambahan. Injeksi botox diberikan pada otot yang kaku untuk membantu relaksasi otot sehingga koreksi deformitas menjadi lebih mudah. Yang terakhir ada operasi postemodial release atau PMR pada kasus berat. Operasi PMR dilakukan pada kasus CTEV berat atau gagal dikoreksi dengan terapi non-operatif untuk melepaskan jaringan lunak yang kaku dan memperbaiki posisi kaki. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Astrid.